kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini kita akan membahas pengantar ilmu hukum pada bab 7, pembagian hukum. Yang pertama ada pengertian hukum. Nah, hukum adalah sekumpulan peraturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, peraturan ini dibuat oleh otoritas yang berwenang seperti negara dan dengan tujuan untuk menjamin keadilan di antara anggota masyarakat, menjaga keamanan ketertiban, melindungi hak dan kewajiban setiap individu, mengatur hubungan antar individu atau antar individu dan negara. Nah, yang kedua, tentang pembagian hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada hukum tertulis dan yang kedua ada hukum tidak tertulis. Nah, untuk hukum tertulis itu hukum yang dicantumkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Nah, contoh hukum tertulis itu di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan hukum tertulis ini bersifat jelas, dapat diakses publik dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan hukum tidak tertulis juga dikenal sebagai hukum adat. Nah, hukum adat atau hukum tidak tertulis itu adalah norma atau aturan yang berkembang berdasarkan kebiasaan tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Nah, meskipun tidak tercatat dalam perundang-undangan, hukum ini tetap dihormati dan diikuti oleh masyarakat setempat. Contoh hukum yang tidak tertulis itu yaitu adat istiadat. Nomor 3, tentang pembagian hukum berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama itu ada hukum nasional. Nah, hukum nasional itu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu dan mengatur kehidupan masyarakat di dalam negara tersebut. Nah, hukum ini dibuat badan legislatif negara yang bersangkutan dan bersifat mengikat untuk seluruh warga negara yang berada dalam yurisdiksi negara tersebut. Contohnya itu seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Indonesia. Ciri-cirinya berlaku hanya di wilayah negara yang bersangkutan, ditentukan oleh lembaga negara yang berwenang, mengikat seluruh warga negara yang tinggal di negara tersebut. Nah, yang kedua ada hukum internasional. Nah, hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara atau entitas global. Jadi hukum ini dapat berupa perjanjian internasional, konvensi atau protokol yang dibuat oleh negara-negara yang terlibat dalam hubungan tersebut. Jadi tujuannya itu untuk menciptakan perdamaian, keamanan, dan keadilan di tingkat global. Nah, contohnya itu seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Konvensi Jenewa yang mengatur perlindungan hak asasi manusia dan perawatan terhadap korban perang. Dan ketiga, perjanjian perdagangan internasional seperti WTO atau World Trade Organization. Ciri-cirinya itu berlaku di banyak negara, tidak terbatas pada satu negara saja, diperoleh melalui perjanjian antar negara atau keputusan badan internasional. Tidak terlalu mengikat secara langsung pada sistem hukum nasional, tetapi dapat diadopsi melalui peraturan nasional. Yang keempat, pembagian hukum berdasarkan subjek yang diatur. Yang pertama ada hukum privat atau perdata dan hukum publik. Nah, hukum privat atau perdata ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dan individu lainnya. Hukum ini lebih fokus pada hak dan kewajiban pribadi di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang berhubungan dengan keluarga, waris, kontrak, dan perjanjian. Jadi hukum privat itu fokus pada hak dan kewajiban pribadi, tidak melibatkan negara. Yang kedua ada hukum publik. Nah, jadi hukum publik itu mengatur hubungan antara individu dengan negara atau antar badan hukum publik. Jadi hukum ini melibatkan kepentingan umum dan negara sebagai pihak yang berwenang untuk mengatur, menegakkan, dan melindungi kepentingan masyarakat. Contohnya itu seperti hukum pidana, tata negara, dan hukum administrasi negara. Ciri-cirinya itu seperti negara terlibat dalam penegakan hukum dan menjaga kepentingan umum. Yang kelima, pembagian hukum berdasarkan isinya. Hukum material. Nah, hukum material adalah hukum yang mengatur isi atau substansi, hak dan kewajiban yang berlaku dalam masyarakat. Jadi hukum ini menetapkan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu atau badan hukum, serta memberikan hak dan kewajiban kepada mereka.
Ya contohnya seperti KUHP yang kita ketahui, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana, ancaman pidana, serta hak dan kewajiban pelaku tindak pidana dan korban. Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hak anak dan kewajiban orang tua serta negara dalam melindungi anak. Yang kedua, ada hukum formal. Nah, hukum formal ini hukum yang mengatur prosedur atau tata cara dalam penegakan hukum material. Dengan kata lain, hukum formal menentukan bagaimana cara seseorang atau pihak berwenang menegakkan dan melaksanakan hukum material, serta bagaimana prosedur penyelesaian sengketa hukum dilakukan melalui pengadilan. Contohnya itu seperti KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tata cara penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Hukum acara perdata. Nah, hukum acara perdata ini mengatur prosedur penyelesaian sengketa perdata seperti gugatan, sidang, dan eksekusi keputusan pengadilan. Yang keenam, pembagian hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama ada hukum positif. Nah, hukum ini yang berlaku pada masa tertentu dan di tempat tertentu, serta dibuat oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Jadi hukum ini dapat berubah seiring berjalannya waktu dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi contohnya itu seperti undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang ITE yang hanya berlaku di Indonesia dan bisa diperbarui atau dicabut sesuai kebutuhan zaman. Yang kedua ada peraturan daerah, yaitu hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah yang hanya berlaku di wilayah tertentu. Selain hukum positif ada hukum abadi. Nah, hukum abadi ini adalah hukum yang berlaku sepanjang waktu, yang dianggap universal dan tidak terpengaruh oleh perubahan zaman atau tempat. Jadi hukum ini biasanya mengatur prinsip dasar yang bersifat etis dan moral yang diakui oleh umat manusia secara umum. Contohnya seperti HAM atau hak asasi manusia. Prinsip dasar hak asasi manusia seperti hak atas kebebasan dan perlindungan dari diskriminasi yang diakui secara internasional. Yang kedua ada prinsip keadilan. Jadi konsep keadilan yang berlaku universal di banyak sistem hukum di dunia. Baik, sekian materi yang saya paparkan kali ini. See you on the next video.